Kalian semua pasti nggak asing lagi kan sama yang namanya pamali? Yap, pamali. Kalau kalian pernah mendengar larangan-larangan atau pantangan-pantangan seperti dilarang memotong kuku saat malam hari, dilarang menyapu saat malam hari, dilarang keluar saat maghrib, dan sebagainya, itu merupakan pamali. 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 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamali adalah pantangan atau larangan yang biasanya bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Nah, dalam kajian kebudayaan, pamali termasuk ke dalam salah satu dari 7 unsur kebudayaan yang ada, yaitu sistem religi. Baik, sekarang waktunya kita lanjut ke pembahasan mengenai pamali-pamali yang ada di daerah Jawa Barat. Untuk membahas mengenai pamali-pamali yang ada di daerah Jawa Barat, saya akan menyajikan sebuah video hasil wawancara bersama seorang informan bernama Rizky Hadi Pratama yang tinggal di daerah Bandung, lebih tepatnya Cibiru. Oke, pertanyaan pertama mungkin bisa diceritain dulu apa yang kamu ketahuin tentang pemali di daerah Jawa Barat. Oke, yang aku ketahuin tentang pamali di Jawa Barat itu adalah suatu hal yang biasanya diomongin sama orang tua yang terdahulu tentang hal yang tidak boleh kita lakukan di sela-sela kehidupan kita, kayak gitu kurang lebihnya. Biasanya pamali ini eh, orang tua tuh biasanya kan ngomongin tentang pamali ini agar si anak-anak dan cucu-cucunya keturunannya itu tidak mengalami nasib yang buruk, kurang lebihnya seperti itu. Kalau boleh tahu apa aja sih pemali yang ada di daerah Jawa Barat? Oke, yang aku ketahui pamali yang ada di Jawa Barat itu ada 3 macam. Yang pertama katanya kita tuh nggak boleh potong kuku malam-malam. Oh ya, Iya. kenapa itu? Nah, mitosnya dikarenakan kalau misalnya kita potong kuku malam-malam, nanti bakal ada sosok-sosok sosok dalam tanda kutip. Oke. Nanti bakal ngikutin kita kemanapun kita berada dan kemanapun kita berkegiatan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemali kalau misalnya kita duduk di pokoknya di area dekat pintu, kayak gitu, di area dekat pintu. Katanya itu bisa menghambat jodoh. Kalau dalam bahasa Sundanya itu nongtot jodoh. Nongtot Gitu. jodoh. Iya, seperti itu. Terus yang terakhir yang aku tahu itu kalau sapu-sapu malam-malam itu katanya nggak boleh karena bakal menghambat rezeki kita, katanya gitu. Jadi rezeki yang ada di rumah itu kebuang sapu keluar malam-malam. Tapi itu mungkin mitos orang-orang dahulu ya, karena mungkin di zaman sekarang ya orang-orang ya udah ngelakuin aktivitas-aktivitas tersebut sebagai kayak misalnya sapu-sapu malam-malam karena kebersihan aja, kayak gitu. Oke, mungkin aku mau nanya yang selanjutnya itu kira-kira menurut kamu apa sih alasan kenapa ada pemali itu? Kayak tadi nggak boleh gunting kuku malam-malam, terus nggak boleh duduk di area pintu, sama tadi yang terakhir Yang sapu ya nggak boleh nyapu malam-malam. itu tuh karena kebiasaan orang Jawa Barat mungkin ya, yang emang biasanya selalu melakukan semua kegiatan aktivitasnya itu siang-siang, dan ketika dilakukan malam-malam mungkin terasa kurang etis. Semisal seperti nyontoh potong kuku, kalau misalnya kita tarik garis ilmiahnya tuh, kalau misal potong kuku malam-malam di zaman dulu kan karena menggunakan pisau, takutnya tangannya kesayat sama pisau itu. Jadi gak cuman kukunya aja tapi jarinya ikut kesobek. Jangan sampai kepotong. Terus juga nyapu malam-malam itu karena kegiatan nyapu itu mungkin biasanya dilakukan di pagi hari sebelum kita beraktivitas ke hal selanjutnya. Nah, kalau yang misalnya duduk di samping pintu itu aku sih kurang tahu ya kenapa misalnya ada pemali tentang itu tuh, kayak gitu. Oke, mungkin karena ngalangin jalan kali ya, makanya ada pemali itu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Oke, udah. Oke, terima kasih Bung. Terima kasih, Bung. Iya.
mau rekamannya?